Cek. Aman? Cek. Mic. Cek. Oke. Mantap. Cek, cek. Kak Daud, cek. Masuk. Ceprek. Cek, cek. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini lewat ibadah online, live streaming kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta M. Manguling, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Yang kedua, kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode KRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. 3. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 WIB dan renungan harian Toraja atau Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Yang keempat, KIK atau kebaktian inti keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat KIK dapat menghubungi majelis koordinator sektor atau tata usaha. Yang kelima, peneguhan CD akan dilaksanakan pada bulan September 2020, dilakukan secara bertahap 4 minggu berturut-turut dengan jumlah 5 peserta calon CD setiap minggunya. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Jadwal dapat jemaat atau orang tua calon CD lihat di layar live streaming. Yang keenam, laporan kolekte. Persembahan digital KRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat warta jemaat di layar live streaming. Yang ketujuh, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Berita sakit, mohon dukungan doa segenap jemaat untuk 1. Bapak Matius Lebang, Saudari Gina sementara berobat jalan, dan yang ketiga, Bapak Pendeta Kabanga atau Opa Alwin dirawat di Rumah Sakit Makale.
Pelayan pendeta jemaat. Pada hari ini, Bapak Pendeta Asmen Tonapa melayani di Gereja Toraja Jemaat Depok. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang boleh kita lewati dalam berkarya dan berelasi dengan sesama. Namun dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan itu? Sudahkah kita menyatakan kebaikan terhadap Tuhan dan sesama? Saat ini dengan penuh harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Jemaat Tuhan, kita berdiri menyambut kehadirannya saat ini. Bersoraklah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim terujung pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Jiwa ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur bersama-sama dengan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 105 ayat 23 sampai dengan yang ke-36. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya.
Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air, mereka menjadi darah, dan diamatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat, mari berdiri bersama. Dengarkanlah perintah Tuhan, perintah mengasihi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat yang ke-10. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita menghampiri Tuhan, Tuhan yang kudus, untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan hendaklah masing-masing kita berkata, Ya Ya Tuhan, dalam hidup kami seringkali kami tidak sanggup terlihat dalam wujudkan kebaikan dan menghapus kejahatan dan mengalahkan kesehatan dan kebaikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa, berita anugerah diteguhkan kembali, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di dalam bumi. Saudara-saudara, untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan-Nya di dalam doa.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, ya Allah Tuhan dan Bapa kami dalam Kristus Putramu. Kami datang kepadamu pada hari yang Tuhan kuduskan bagi namamu, hari Tuhan, bersekutu sebagai jemaatmu, beribadah kepadamu, mengangkat puji-pujian dalam memuliakan nama Tuhan, serta mengundang kehadiran-Mu Tuhan, untuk bersabda kepada kami semua, melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Roh Kudus-Mu menolong kami, membuka hati kami menjadi tempat persemaian yang subur bagi firman-Mu, untuk terus bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami umat-Mu, kami telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Akta persembahan. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mendasarkan pada Bilangan 18 ayat yang ke-29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengiringi persembahan dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti
tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari sidang jemaat kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahan bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 sebagai bacaan yang pertama, dan bacaan yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21, dan bacaan Injil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama dari Keluaran 3, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris,
orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian,
kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara, mari berdiri bersama-sama. Kita mendengarkan berita Injil dari Injil Matius pasal 16 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia." Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua yang hadir dalam ruangan ini, dan juga kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari Minggu ini dari rumah kita masing-masing melalui live streaming. Salam sehat dan selamat beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah minggu ini, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Pertanyaannya, mengapa yang jahat harus dijauhi? Dan mengapa pula yang baik itu harus dilakukan?
Kedua pertanyaan ini akan kita tinjau dari ketiga perikop bacaan firman Tuhan hari ini. Teks bacaan kita yang pertama dari Keluaran pasal yang ketiga menceritakan tentang Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, Raja Mesir, untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Latar belakangnya berkaitan dengan situasi dan kondisi hidup umat Israel di Mesir ketika itu. Seperti yang antara lain dikatakan dalam Mazmur pasal 105 ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Saudara-saudara, secara lengkap dikatakan dalam Keluaran pasal 1 yang menjadi bahan bacaan khotbah pada kebaktian minggu yang lalu. Dikatakan orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang banyaknya. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat sehingga negeri Mesir dipenuhi mereka, lebih besar jumlahnya daripada orang-orang Mesir sendiri. Saudara-saudara, dampak dari populasi orang Israel yang begitu besar ternyata dilihat oleh Raja Mesir sebagai sebuah ancaman. Ancaman yang membuat Raja Mesir menjadi takut, menjadi khawatir melihat populasi orang Israel yang begitu besar. Dimulai dari rasa takut, dimulai dari perasaan ancaman, itu melahirkan niat jahat di hati Raja Mesir terhadap orang Israel yang diwujudkan dalam rencana kejahatan secara sistemik. Dalam Mazmur 25 dikatakan, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Kejahatan yang dilakukan secara sistemik, pertama, Raja Mesir memprovokasi rakyatnya dengan menanamkan rasa kebencian terhadap orang-orang Israel. Dengan berkata, bangsa Israel itu sangat besar, sangat banyak jumlahnya daripada kita. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan berbalik memerangi kita, lalu pergi dari negeri kita. Itu rancangan jahat yang pertama, memprovokasi. Yang kedua, membuat orang Israel menjadi lemah, tidak berdaya dengan kerja keras. Memaksa orang Israel bekerja keras, memahitkan hidup mereka dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang dengan sangat kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Yang ketiga, berupaya supaya orang Israel jangan bertambah banyak lagi. Karena itu, Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani waktu melahirkan, supaya mereka membunuh anak-anak laki-laki orang Israel yang baru lahir. Suatu perintah yang sangat keji. Saudara-saudara, tindakan kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan Raja Mesir dan orang Mesir berdampak sangat luar biasa terhadap orang-orang Israel. Dikatakan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23,
membuat orang-orang Israel di Mesir begitu menderita dan tidak berdaya. Mereka mengeluh karena perbudakan itu, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan minta tolong karena perbudakan itu dikatakan sampai kepada Allah. Saudara-saudara jemaat, inilah yang melatar belakangi mengapa Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Pertama, sebagai bentuk perlawanan Tuhan terhadap kejahatan Raja Mesir dan rakyat Mesir terhadap orang-orang Israel. Yang kedua, sebagai sikap kepedulian Tuhan terhadap kondisi umat Israel yang menderita akibat perlakuan jahat Raja Mesir dan orang-orang Mesir terhadap umat Israel. Ternyata Tuhan tidak berdiam diri menyaksikan kejahatan dalam bentuk kesewenang-wenangan terjadi terus-menerus dilakukan oleh Raja Mesir atas umatnya Israel. Segalanya harus diakhiri. Saudara-saudara, itulah dasar Tuhan mengutus Musa kepada Firaun. Dalam bacaan kita dikatakan kepada Musa Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan-seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Saudara-saudara jemaat Tuhan, apa relevansi pembebasan Allah atas penderitaan umat Israel dari tangan jahat Raja Firaun dan orang Mesir? Relevansinya dengan kita selaku umat Allah yang baru, atau juga sering disebut Israel baru dalam Yesus Kristus, yang telah mengalami kasih dan anugerah Allah, yang telah membebaskan, memerdekakan kita dari kejahatan perhambaan dosa, dihubungkan dengan tema khotbah minggu ini, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Saudara-saudara, salah satu petunjuk hidup orang Kristen sebagai umat kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus, yang ditekankan Paulus dalam bacaan kita yang kedua, Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21 adalah hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, hidup di dalam kasih, khususnya yang terkait dengan sikap kita terhadap yang jahat atau perbuatan-perbuatan kejahatan. Paulus mengingatkan orang-orang percaya di dalam Kristus
orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, penebusan dan penyelamatan Allah dari segala bentuk kejahatan karena dosa. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dengan demikian saudara-saudara, itu menjadi jelas kepada kita bahwa sesungguhnya hidup di dalam kasih Tuhan bukanlah berarti bersikap toleran dan membiarkan kejahatan itu berlangsung secara terus-menerus menguasai umat manusia, apa pula menguasai hidup kita. Sebaliknya, hidup dalam kasih Tuhan justru harus diwujudkan di dalam sikap menjauhi kejahatan. Tidak hanya sekedar menjauhi kejahatan, tetapi lebih tegas lagi dikatakan oleh Paulus, kejahatan itu harus dikalahkan. Itu sebabnya kepada orang-orang percaya di Roma dan kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup sekarang ini, yang juga tidak asing dengan berbagai perbuatan-perbuatan jahat yang ada di sekeliling kehidupan kita. Saudara-saudara, kejahatan harus dikalahkan dengan melakukan kebaikan. Melakukan yang baik atau melakukan kebaikan bukanlah hal atau bukanlah perkara yang mudah, yang tanpa resiko. Mungkin karena kita melakukan kebaikan. Misalnya, kita mengingatkan orang yang melakukan yang jahat, orang yang melakukan ketidakbaikan dan ketidakbenaran, kita justru dicemooh, dicap sebagai sok baik, sok suci, sok pencitraan. Dan bahkan mungkin dibenci, dijauhi oleh mereka yang gemar melakukan yang jahat, yang gemar melakukan yang tidak baik, yang gemar melakukan yang tidak terpuji. Saudara-saudara, itulah salib yang harus kita tanggung. Karena itu kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengingatkan dalam bacaan Injil pasal 16. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana memikul salib karena melakukan yang baik dan berbuat yang benar. Ia rela dibenci. Ia rela memikul salib, dibunuh karena melakukan kebaikan, karena memperjuangkan pembenaran kita dari segala ketidakbenaran kita karena dosa. Itu berarti saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau toh kita harus memikul salib, menderita karena berbuat atau melakukan yang baik,
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah berlaku baik kepada kita, yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita di dalam dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menguatkan kita untuk dapat dan untuk mau melakukan jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat baik. Lakukan yang baik. Amanat firman Tuhan kepada kita, jauhi yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan dikalahkan oleh kejahatan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Firman yang menuntun kita untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Karena kita sudah mengalami kebaikan kasih Tuhan di dalam Kristus yang telah menderita karena segala ketidakbaikan kita karena dosa. Ia rela menderita dan mati di salib supaya dengan demikian kita dikuatkan untuk melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kehidupan bersama sebagai jemaat selaku tubuh Kristus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, memampukan melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak saja menjadi orang-orang yang setia mendengarkan firman-Mu, tetapi terlebih setia dalam melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama memohon berkat-Mu bagi kehidupan warga jemaat-Mu di Jemaat Tangerang di sini Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari. Kami berdoa, berkati anak-anak warga jemaat-Mu Tuhan. Dalam perjuangan kehidupan mereka, menuntut ilmu, ataupun dalam mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu bagi anggota-anggota jemaat-Mu
yang mungkin kini sedang dalam pergumulan hidup oleh karena berbagai-bagai persoalan kehidupan. Yang sakit, kami berdoa Tuhan berkati pelayanan-pelayanan, pengobatan-pengobatan mereka, sehingga oleh berkat-Mu, saudara-saudara kami warga jemaat yang sedang bergumul karena sakit, mereka dipulihkan oleh kuasa dan kasih-Mu. Berkati para dokter yang merawat mereka. Berkati dan dengarkan dukungan doa warga jemaat-Mu untuk menguatkan saudara-saudara kami yang lemah, yang bergumul dengan kehidupan ini. Mereka tidak kalah oleh pergumulan, tapi mereka mengalahkan pergumulan itu karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami warga jemaat-Mu yang Tuhan berkati, walaupun tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi semua mereka nyata di hadapan-Mu. Yang berulang tahun Tuhan berkati, sehingga di dalam menikmati tambahan setahun dari Tuhan, mereka semakin menghayati betapa Tuhan adalah sumber hidup, sumber berkat, dan pertolongan dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk segenap anggota majelis gereja di jemaat Tangerang di sini, bersama-sama dengan pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, pendeta jemaat-Mu, dalam melayani jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah berbagai pergumulan yang begitu sulit sekarang ini, mereka dengan tekun dan setia mengangkat tugas dan tanggung jawab melayani, menguatkan, menghiburkan, memberikan semangat kepada segenap warga jemaat-Mu. Orang-orang tua yang ada di dalam jemaat-Mu Tuhan, peliharakan mereka dengan berkat-berkat kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, pemusik, demikian juga tim penyelenggara ibadah live streaming ini. Tuhan mengaruniakan berbagai talenta-talenta kepada mereka, dan mereka mempersembahkan itu untuk kemuliaan mereka, sehingga pelayanan ibadah ini dapat berlangsung di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa memohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu bagi pemerintah kami dalam memimpin bangsa ini. Roh Kudus-Mu mengaruniakan hikmat kepada mereka, sehingga dengan sungguh-sungguh memeliharakan, memimpin negara dan bangsa kami dalam terang takut akan Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam melayani, memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami bawa kepada-Mu bersama-sama dengan segenap persembahan hidup kami yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada jalan kebenarannya. Lakukanlah kehendaknya. Hiduplah dalam pengharapan. Jadilah saksinya melalui kehidupanmu dengan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Sidang jemaat, tetap berdiri, kita menutup ibadah dengan lagu Tuhan tolonglah bangunkan iman.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, warga jemaat Tangerang yang saya kasihi dalam Tuhan, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan telah kita isi bersama-sama bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan. Bersama-sama mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Mari segenap warga jemaat Tangerang, kita senantiasa memeliharakan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan selalu menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan, mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan dengan baik, rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan saling jaga jarak. Sebab adalah lebih baik kita saling menjaga satu terhadap yang lain. Karena itu adalah wujud kita saling mengasihi satu terhadap yang lain. Terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Tangerang yang memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin dan melayani ibadah Minggu pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita di setiap hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Salam sehat, semangat di dalam Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih.